Jadi ada satu program yang saat ini cukup gila dijalankan oleh Zionis Yahudi, yaitu program Reduction of Population, mengurangi populasi manusia. Reduksi itu mengurangi jumlah populasi manusia. Ini berangkat dari keyakinan Yahudi bahwa hanya mereka lah yang layak tinggal di muka bumi. Ya, jadi Yahudi ini adalah kelompok yang menganut paham rasisme, bahwa ras mereka lah yang paling unggul. Selain dari mereka itu adalah subhuman. HAP ini singkatan dari High Frequency Active Aurora Research Project. Itu sebuah alat yang dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kebutuhan si operator daripada alat ini. Dulu HAP ini digunakan oleh Amerika sebagai suatu alat untuk menyelamatkan Amerika dari rudal Rusia karena digunakan pada Perang Dunia Kedua, di mana alat ini berfungsi untuk menciptakan Iron Dome. Iron Dome itu adalah sebuah hologram yang kemudian apabila tersentuh oleh rudal Rusia, itu rudalnya akan meledak. Dan itu ada beberapa lapis gitu. Ada lapis 1, lapis 2, lapis 3. Itu Iron Dome. Nah, namun belakangan seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, HAP ini kemudian menjadi multifungsi. Dia memiliki fungsi apapun. They can create the weather control, bisa mengontrol cuaca, bisa menciptakan cuaca ekstrim di musim yang berlawanan, bisa menciptakan gempa bumi, ya, dan juga bisa menciptakan hologram untuk memanipulasi informasi, bahkan untuk menghipnotis manusia dalam jumlah yang massal. Itu HAP. Ya, itu jangan berkecil. Dan sekarang nanti saya perlihatkan yang dari jauh seperti apa bentuknya. Ini perbuatan HAP. Karena untuk iklim dan cuaca Bandung ini tidak memungkinkan ini terjadi secara alami. Dan gilanya ternyata ini merupakan bagian dari program PBB. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini merupakan bagian dari proyek PBB untuk mereduksi jumlah manusia. Pada akhirnya nanti akan mencapai 500 juta saja penduduk di muka bumi. Itu harus Yahudi semua. Nah, ini pecah. Pecahnya sampai ke Jalan Jamplas, kemudian sampai ke pecah. Saya perlihatkan yang ada di Cimahi. Seperti yang tadi, yang masih seperti yang tadi. Ini kita lihat dari jarak jauh. Kita lihat dari jarak jauh. Para perhatikan betul bentuknya seperti apa. Kalau bisa lihat tadi ya, bagi kita mungkin masuk di akal jika hutan dibakar atau perumahan dibakar, masuk di akal karena ada sesuatu media yang bisa terbakar. Tapi kalau laut dibakar, masuk di akal tidak? Tidak masuk di akal. Tapi itulah yang terjadi. Walaupun sebetulnya memang ada satu alat, ada satu zat kimia yang bisa membakar air. Dulu saya pernah melakukan, dulu waktu masih studi, ada habis praktikum, ada natrium. Saya iseng sembunyiin dari guru saya. Ya, ketika selesai acara praktikum, saya ambil natrium tadi dilinting-linting. Saya tata tangan pakai perantara ya. Maksudnya saya pakai sarung tangan. Kemudian saya masukkan tisu basah, saya lemparkan ke air, itu terbakar. Ya, ini yang dilakukan oleh HAP ke Persia. Dan ini yang terjadi pada sekalian. Jadi laut dibakar. Bagi kita tidak masuk di akal, tapi dari mereka lakukan. Ini dilakukan oleh seseorang yang melakukan penelitian tentang gempa bumi, karakter gempa bumi yang ada di Persia dan terjadi beberapa hari. Ya, dan ini sudah ada klipnya. Ini terjadi pada tanggal 23 November 2008. Ini salah satu contoh bentuk HAP jahatnya HAP seperti ini. Bayangkan jika ini dilakukan terhadap manusia. Andaikan ini api, ikan pasti lari ke bawah kan? Ikan pasti lari ke bawah menyembunyikan diri. Logika kita pasti begitu, bersembunyi di batu karang. Pasti itu ikan lakukan, tapi itu pun tidak menyelamatkan nyawa mereka. Karena faktanya, mereka matang mendidih dan itu bau racun toksin. Karena proses ini menembakkan zat kimia dan mempersatukan zat kimia yang ada di unsur hara oksigen kita, yang ada di udara kita. Ini jahatnya. Jika masih ada di YouTube, mungkin silakan para bisa meneliti tentang ini. Ini adalah makhluk flora fauna ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia adalah hewan yang begitu cantik, lumba-lumba, yang menjadi pembuat ini indah luar biasa. Namun apa yang terjadi? Saya yakin lumba-lumba ini sudah bersembunyi ke bawah, menyelamatkan diri. Namun apa yang terjadi? Matang seperti ini. Seperti pindang, ya pindang tongkol. Tapi ini tidak bisa dikonsumsi karena bau toksin, bau racun kimia. Bukan yang kecil tapi yang besar, bukan puluhan, bukan ratusan tapi ribuan. Nah, adakah PBB menghukum Amerika telah melakukan kehancuran, kerusakan peradaban fauna ekosistem? Tidak ada. Karena Amerika adalah bagian daripada PBB itu sendiri. Ya, veto bukankah veto Dewan Keamanan PBB ada di tangan Amerika? Dan veto Amerika lebih kuat dari veto The Big Five yang lain, Pak. Nah, baik, ini kejahatan HAM. Apa yang harus kita lakukan, Pak sekalian? Ya, kita melakukan sosialisasi terhadap jahatnya HAM. Ini satu produk HAM. Ada banyak produk yang dilakukan oleh HAM. Produk yang kedua adalah chemtrail. Chemtrail ini singkatan dari chemical trail. Beda dengan contrail. Chemtrail ini adalah satu awan yang kalau para mau lihat di langit itu gak hilang-hilang. Itu ada terus, itu gak hilang-hilang. Itu bukan jejak pesawat. Kalau jejak pesawat itu namanya contrail, itu hilang. Ketika pesawatnya masih ada, itu awannya paling hanya sampai 500 atau 1 kilometer lah. Setelah itu hilang. Setelah itu hilang, bersenyawa dengan udara. Tapi chemtrail itu tidak, karena itu jejak kimia, chemical trail. Isinya itu adalah virus dan senjata-senjata biologis yang bisa membuat penyakit endemik. Maka banyak orang masyarakat mengalami penyakit aneh itu karena perbuatannya, karena chemtrail. Nah, di negara di dunia itu mereka sudah protes kepada pemerintahnya. Yang belum protes di mana? Di Indonesia. Karena belum yang memahami, sedikit yang memahami tentang chemtrail. Kami pernah melakukan itu di Hussein Sastra Negara, Bandara Hussein. Teman saya saat itu menggunakan paspor, menggunakan ID sebagai jurnalis. Pak, saya jurnalis yang mintanya, itu jejak pesawat apa? Dan itu pesawat yang terbang. Rata-rata pesawat ini terbangnya jauh, tidak terlihat. Nah, ini adalah senjata yang digunakan oleh Yahudi atas nama PBB untuk mengurangi jumlah populasi manusia. Ini jahat kan? Tapi ini menjadi jalan PBB. Nah, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita melakukan edukasi dan kita melakukan penekanan, penetrasi kepada political will, pada pemerintah kita, bahwa itu berbahaya untuk masyarakat. Walaupun saat ini untuk rejim yang sekarang tidak mungkin bisa.